Kembali di Indonesia Bicara, pemirsa, angka positif COVID-19 di DKI Jakarta dan juga Jawa Timur saling susul menyusul. Ini artinya secara umum penularan COVID-19 di Jawa Timur dan DKI Jakarta belum bisa dikendalikan. Dan kini kita akan lihat penambahan kasus positif dari dua provinsi tersebut selama sepekan. Ya, kita lihat perkembangan pemirsa di kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta selama sepekan dari tanggal 6 sampai dengan 12 Juli terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, angka kasus atau kenaikan kasus dari hari ke hari tidak turun begitu ya, justru namun terjadi kenaikan dari angka 270 hingga mencapai puncaknya kemarin di angka 518 untuk kasus positif COVID-19. Dan pemirsa, kita akan bahas kenaikan atau lonjakan positif kasus COVID-19. Lonjakan positif corona malam hari ini sudah hadir narasumber kami di studio Indonesia Bicara. Saya akan perkenalkan kepada Anda seorang ahli kesehatan masyarakat, Ibu Agustin Kusumayanti. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tetap sehat ya, Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Agak sedih atau agak miris sebenarnya dengan lonjakan angka yang terus-menerus terjadi. Tepatnya angka-angka ini menyebabkan kita semua harusnya makin waspada. Harus makin waspada. Harus makin waspada, tidak boleh panik, jangan sedih, yang penting usaha semaksimal mungkin. Nah itu, yang penting adalah bagaimana kita fokus untuk mencari apa sebabnya, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan sehingga kita bisa mengatasi masalah. Ya, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, pemerintah sudah fokus untuk menangani kasus COVID-19 yang memang sudah masuk ke Indonesia sejak bulan Februari dan Maret begitu. Namun belum menunjukkan angka penurunan yang sangat signifikan. Makin hari malah makin naik sebenarnya. Apa yang sebenarnya perlu diperbaiki atau mungkin apa yang perlu dikembangkan lagi oleh pemerintah kaitannya dengan penanganan ini? Ya. Yang pertama, bahwa kita menemukan kasus makin lama makin banyak itu juga karena kerja keras dan kerja cerdas kita semua, termasuk pemerintah. Yaitu kita semua sudah berhasil memperbaiki bagaimana kita melakukan tracing, bagaimana kita melakukan pemeriksaan laboratorium, memperkuat kapasitas laboratorium, kemudian terus-menerus kita berusaha untuk mencari terus sehingga akhirnya kita ketemu tuh orang-orang yang positif termasuk yang tanpa gejala. Itu kita sudah bisa menemukan. Jadi di satu sisi ini adalah buah dari kerja keras juga begitu ya. Tapi di sisi lain kita memang harus objektif juga melihat bahwa memang tingkat penularan masih belum turun. Nah, saya pribadi melihat ini ibaratnya kita perang ini, kalau kita berperang itu sudah tidak bisa yang berperang hanya TNI saja. Tetapi sudah rakyat semesta harus perang semua. Nah sekarang bagaimana caranya kita membangunkan seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berperang melawan COVID-19 ini. Nah bagaimana cara berperangnya itu yang kita sebut dengan istilahnya macam-macam ya. Pertama kita sebut dengan new normal, tapi salah persepsi. Disangkanya new normal kembali ke cara-cara kita hidup sebelum pandemi, biasa. Salah persepsi gitu ya. Lalu kita sebut juga ada istilahnya berdamai dengan COVID-19, salah persepsi juga. Ya udah damai begitu aja, nggak apa-apa kita hidup sama-sama. Lah bagaimana caranya hidup sama-sama begitu ya? Kalau caranya hidup bersama-sama tapi dia menjajah kita kan namanya bukan damai itu. Ya, yang ketiga sekarang sedang kita promosikan juga istilah yang baru ya, namanya adalah adaptasi kebiasaan baru. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih mudah dipahami begitu ya. Tapi sebetulnya tiga-tiganya itu mengatakan bahwa kita sekarang sudah harus hidup dengan cara yang baru. Dengan cara yang baru sehingga kita bisa mencegah terjadinya penularan, tetap hidup dengan baik, produktif, tetapi juga aman. Nah, ini yang perlu disosialisasikan, diajarkan kepada seluruh masyarakat, ditimbulkan kesadaran bahwa saya sekarang harus berubah. Saya sudah nggak bisa lagi keluar rumah tanpa masker misalnya, seperti itu ya. Nah ini yang harus kita gerakkan sehingga setiap individu pada masyarakat itu memahami bahwa dirinya sendiri sekarang harus berubah. Hanya dengan perubahan yang terjadi pada seluruh individu, semua masyarakat berubah,
baru kita bisa kendalikan, baru kita taklukkan tuh yang namanya COVID-19. Ya. Karena tanpa partisipasi, tanpa perubahan perilaku dari masyarakat, agaknya kita Sulit. susah memenangkan peperangan ini. Baik, Begitu. Ibu, beberapa daerah, contohnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, ini 5 daerah yang memang secara bergantian sebenarnya punya rekor untuk angka COVID-19 ini sendiri atau angka virus corona ini sendiri. Beberapa hari yang lalu Jawa Barat dengan angka 2.000 Ya, sekian tiba-tiba begitu ya, melonjak, tiba-tiba ya. melonjak. Kemudian kemarin DKI Jakarta DKI. 2 kali lipat kenaikannya, sampai di angka 404. Kemudian Jawa Timur juga tadi kita lihat angkanya, pergerakan angkanya juga terus naik sampai di angka 540 begitu. Ya. Apakah ini memang masing-masing daerah sudah mencapai kepada puncaknya atau ini masih angka yang bisa naik dan bisa turun kembali? Kalau kita lihat grafik, apakah sudah di puncak atau belum? Kayaknya sekarang hanya Tuhan yang tahu Hanya itu Tuhan ya. tahu. Karena kita hanya bisa mengamati begitu. Kalau dilihat trennya, Ya. dia memang masih belum ada tanda-tanda mau turun begitu. Belok ke bawah Nah, gitu belum ya. belok ke bawah gitu ya. Aha. Kita masih berusaha untuk mempertahankan dia dan kemudian kita tarik ke bawah begitu Ya. kan ya. Jadi kalau dilihat grafiknya, nah mengapa itu bisa begitu? Artinya memang kita belum maksimal melakukan upaya pencegahan. Belum maksimal dari sisi apanya? Belum maksimal dari sudut kalau saya bilang adalah perubahan perilaku pada masyarakat. Misalnya saja, yang pertama itu jelas seluruh masyarakat kita sekarang harus sudah punya gaya hidup baru di mana dia bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Oke. Makan harus gizi seimbang, istirahat cukup, kebersihan, ya PHBS, olahraga misalnya itu. Nah yang kedua yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mencegah penularan. Pakai masker, jaga jarak fisik ya, kemudian cuci tangan secara teratur gitu ya, paling tidak itu harus lakukan, terutama yang paling penting adalah physical distancing. Nah ini orang Indonesia ini susah banget gitu ya, karena kita memang masyarakat yang secara kultur memang lekat gitu ya, suka kita berkumpul, kita senang berkumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat gitu. Sehingga perubahan ini memang bukan sesuatu yang mudah. Nah memang sudah dipikirkan ini adalah perubahan budaya, perubahan perubahan kebiasaan, perubahan kultur juga untuk Indonesia. Jadi harus digali dari akarnya untuk bisa kemudian kita semua bisa berubah perilakunya. Nah saya melihat situnya tuh kita kurang genjot gitu loh, ya. Nah, gimana caranya untuk merubah sebuah kebiasaan yang mungkin ya Ibu tadi mengatakan ini sudah kultur bagi masyarakat Indonesia begitu ya. Jadi yang pertama adalah bahwa masyarakat harus diberi pengetahuannya dulu. Ya, jadi kasih tahu dulu lah. Ini risikonya apa, mengapa dia harus begini, mengapa harus begitulah ya. Kemudian yang kedua, dia harus diberi atau kita harus menciptakan suasana yang menyebabkan masyarakat itu bisa melakukan apa-apa pengetahuan yang tadi dia sudah belajar. Misalnya contohnya begini, kita bilang cuci tangan yang rajin, tapi di tempat kerja tidak ada tempat cuci air, tangan. tidak ada sabun, akhirnya dia tidak cuci tangan. Artinya pemenuhan fasilitas pun juga harus dilakukan. Enablernya harus kita berikan. Contohnya yang lain lagi, ini juga PR besar bagi kita semua ya. Dikatakan bahwa physical distancing. Tetapi sebagian besar masyarakat kita ketika dia bekerja, beraktivitas, dia menggunakan transportasi umum. Nah bagaimana kita mengelola transportasi umum sehingga di transportasi umum masih tetap bisa ada physical distancing, masih bisa kita jangan terjadi penularan. Itu kan PR bersama kita. Betul. Kalau yang ada cuman itu, sementara saya harus bekerja dengan menggunakan itu, akhirnya ujung-ujungnya ya udah deh, pasrah gitu ya. Ini menjadi menarik karena sebagian besar masyarakat kita seperti gambar yang kita punya ini juga antrian yang cukup panjang terjadi hari ini begitu ya, dengan menggunakan transportasi umum. Kalau saya ingat ini yang pernah disebutkan oleh Gubernur DKI Jakarta, 2 PR besar
kaitannya dengan kenaikan angka COVID-19 yang ada di DKI Jakarta, klaster pasar dan Sama mungkin juga transportasi umum, umum betul, begitu iya. ya. Di keterangan persnya kemarin Gubernur DKI Jakarta juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya di masa transisi pada bulan Juni lalu positif rate DKI Jakarta ini masih di bawah 5% sesuai ketentuan WHO. Namun semakin masifnya tracing digelar, memasuki pekan kedua terjadi lonjakan hingga 10,5%. Apa sebenarnya pesan yang ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta kalau pandangan Ibu? Ya, tadi angka berapa yang kita temukan memang sangat ditentukan pertama kasus yang ada di masyarakat itu sendiri. Kalau kasusnya memang banyak pasti ketemu begitu kan. Yang kedua kemampuan kita untuk mencari kasus, melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasilnya. Jadi bahwa kita bisa menemukan segini banyaknya, apalagi 66% itu adalah orang tanpa gejala, itu sesuatu banget itu. Sesuatu banget itu ya. Jadi sesuatu yang perlu kita apresiasi. Nah sekarang tinggal bagaimana setelah kita mendapatkan fakta ini, kita melakukan sesuatu untuk mencegah. Untuk supaya jangan terus naik terus begitu ya. Nah ini yang kita harus melakukan evaluasi secara sangat serius, secara sangat mendalam. Di mana titik-titik penularan itu terjadi dan bagaimana caranya kita bisa melakukan pencegahan. Gitu. Nah kalau memang saya memang juga melihat bahwa transportasi umum dan pasar itu adalah dua tempat yang sangat tinggi risikonya, sangat tinggi risiko penularan ya. Walaupun juga bisa terjadi risiko penularan di tempat-tempat umum seperti di kantor, di tempat kerja itu juga bisa gitu ya. Tapi kalau di kantor kita masih manageable lah, masih bisa di-manage begitu. Tapi di pasar dan di kendaraan umum itu memang PR besar itu ya. Jadi menurut saya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai ya. Ya, ini yang harus betul-betul kita upayakan perbaikannya. Ada beberapa alternatif ya, misalnya bisakah kita melakukan penjadwalan jam kerja sehingga orang tidak harus keluar pada waktu yang bersamaan. Untuk mengatur kepadatan di dalam kendaraan umum misalnya seperti itu gitu ya. Pasar juga seperti itu. Saya ingat saya pernah mengunjungi satu wahana museum gitu ya. Kemudian kalau kita mau berkunjung ke sana kan mendaftar secara online. Kemudian terlihat itu saya masih bisa berkunjung alternatif jamnya jam berapa. Jam 8, jam 10 atau jam 12 misalnya seperti itu. Saya datang di jam yang masih bisa menerima saya. Artinya museum itu mengatur kepadatan orang. Nah mungkin pasar juga mesti begitu tuh. Mall, pasar gitu ya, atur kepadatan orang. Gimana caranya? Ada... Kalau zaman dulu waktu kita masih ada becak gitu di Surabaya, ada becak pagi, becak malam. Gantian beroperasinya. Nah ini mungkin pasar juga seperti itu. Kalau di DKI Jakarta kemarin sempat diberlakukan yang ganjil genap untuk pasar. Tapi tidak berhasil ternyata. Kemudian Pemprov berusaha untuk membatasi pengunjung begitu ya, dengan mengembalikan secara normal untuk jam operasional pasar begitu. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa, apakah memang sudah berhasil begitu untuk menekan. Tapi selain dari pasar, kemudian juga kondisi transportasi umum, sekarang juga sudah mulai dibukanya tempat-tempat wisata, kemudian bioskop yang nanti secara serentak seluruh Indonesia 29 Juli sudah mulai dibuka. Ibu bisa nonton film lagi nih kayaknya. Kemudian juga beberapa tempat juga sudah mulai dibuka secara umum begitu. Nah ini artinya PR pemerintah ini makin banyak dan makin menumpuk begitu. Ya, betul. Jadi inilah letak seninya ya ketika kita menghadapi masalah kesehatan masyarakat. Seni bagaimana kita, ini saya katakan seni karena treatmentnya itu tidak akan sama kejadian di satu daerah dengan daerah yang lain. Seni yang kita hadapi sekarang di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan suatu formula yang pas sehingga kegiatan ekonomi jalan, ya kan, tetapi aman, tidak menyebabkan terjadi penularan. Nah ini yang harus dicari, memang ini harus dicari. Sekarang contoh misalnya ya, saya ambil contoh. Karena saya backgroundnya kesehatan ya, pelayanan dokter gigi. Dokter gigi itu tinggi sekali risikonya karena ketika dia bekerja, dia menggunakan jet yang tinggi, kemudian bisa terjadi aerosol dan itu bisa terjadi penularan. Kalau semua rumah sakit, semua pelayanan kemudian penularannya tinggi risikonya, udah tutup aja pelayanan dokter gigi. Ya sengsara semua, dokter giginya sengsara, tidak mendapatkan penghasilan, masyarakat sengsara, tidak mendapatkan pelayanan. Nah sekarang sudah ditemukan, oh begini cara melakukan pelayanannya. Kalau
pernah datang ke klinik gigi sekarang ini, itu mereka pakaiannya kayak astronot semua. Betul. Jadi itu sudah menggunakan standar APD level tertinggi. Tapi dengan demikian, dengan standar yang baru ini, dokter gigi bisa memberikan pelayanan, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan. Ya tentu saja nanti ada konsekuensi biaya, apa segala macam seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini harus dicari nih. Bioskop mau buka, gimana caranya? Di dalam bioskop itu tertutup, pakai AC, tidak ada jendela, tidak ada ventilasi. Kalau nggak pakai AC orang nggak betah, nggak nonton gitu ya. Kepadatan bisa kita atur, kepadatan ya kita bisa atur. Tetapi kualitas udara di dalam bioskop gimana caranya ya supaya bisa dipertahankan. Nah ada teknik-teknik dari sudut teknik lingkungan yang bisa membantu untuk memaintain kualitas udara di dalam bioskop itu. Wah jadi mahal dong nanti. Iya jadi mahal. Tapi kan mungkin karcisnya tambah mahal. Ya naiknya jangan tinggi-tinggi supaya masyarakat bisa nonton, bisnisnya bisa jalan, untungnya kurangin dikit gitu kira-kira. Jadi formula-formula seperti ini harus dicari. Artinya harus ada masa uji coba begitu ya sebelum dibuka secara normal sebenarnya untuk lokasi-lokasi Jadi protokolnya harus kita identifikasi dengan sangat cermat dan kemudian kita laksanakan itu. Itu pun setelah kita melaksanakan harus evaluasi terus, harus monitor terus. Oh ini benar nggak? Oh ini benar. Apalagi yang bisa diperbaiki? Apalagi diperbaiki gitu loh. Ini yang saya katakan bahwa aspek gotong royongnya di sini. Ya bahwa kemudian mereka yang berbisnis di bisnis bioskop atau pariwisata atau hiburan yang lain pasti mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan tersebut. Tetapi kemudian dia bisa menerapkan mungkin membutuhkan tarif yang lebih tinggi misalnya gitu ya. Tapi ya jangan tinggi-tinggi supaya apa? Supaya muter ekonominya. Kan supaya masyarakat bisa menikmati fasilitasnya, pelayanannya itu, ekonominya putar, tapi keamanannya terjaga. Baik, kita ingat masyarakat sempat mengalami masa WFH nih Bu, work from home begitu ya selama kurang lebih 2-3 bulan terakhir begitu. Sekarang sudah berangsur-angsur normal, aktivitas masyarakat pun juga sudah mulai kembali normal begitu ya sebagian besar. Apakah dengan kondisi yang menuju ke new normal, masa transisi, kemudian adaptasi kebiasaan baru, ini membuat masyarakat kita menjadi berbeda begitu dengan biasanya. Kemarin Sabtu Minggu begitu ya terlihat dari masyarakat yang berolahraga semakin banyak, berkunjung ke tempat wisata semakin banyak begitu ya. Bisakah dikatakan masyarakat kita sudah jenuh, sudah capek atau abai begitu dengan protokol dan lain-lainnya? Bisa jadi memang kalau kita tinggal di rumah terus-terusan sudah 3 bulan hampir 4 bulan pasti jenuh ya, bosan juga. Jadi memang dan pada dasarnya manusia kan makhluk sosial. Pada dasarnya manusia makhluk sosial. Jadi manusia memang cenderung atau dia memang membutuhkan interaksi sosial itu. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat bagaimana tanggapan atau euforia masyarakat, wah udah boleh nih begitu ya. Itu ya sesuatu reaksi yang boleh dikatakan alamiah. Nah tugas dari kita semua adalah untuk tetap mengingatkan pada masyarakat, sekarang sudah boleh begini, tapi jangan lupa ya, jaga harus begini dan harus begitu. Nah itunya tuh ya harus kenceng tuh. Harus kuat ya dari pemerintah ya? Harus kuat itunya, harus terus diingatkan. Nah ada satu hal yang ingin saya ingatkan juga bahwa kita itu menangani masalah kesehatan masyarakat atau kita berusaha untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Ibaratnya itu Mbak ya kalau ada lari sprint dan lari maraton, public health ini lari maraton. Lama, panjang gitu. Kok gak nyampe-nyampe ya begitu ya. Kadang-kadang kita yang melakukan tuh udah capek juga. Aduh capek ini kok masyarakat gak mau berubah, kok masih begini, masih begitu, masih gini, masih begitu. Gak boleh capek. Itu syarat bagi siapapun juga yang bekerja di bidang public health adalah tidak boleh capek. Baik. Karena perubahan itu terjadinya mungkin masih lama sekali. Masih lama ya? Masih lama sekali perubahan itu. Ada kata kunci masih lama ternyata. Tapi kalau kita tidak mengusahakan perubahan itu tidak akan pernah berubah.
Oke, baik. Nah, Nanti itu. kita akan bahas lagi kaitannya dengan sekolah juga sudah mulai normal begitu ya. Ada di Ya. beberapa wilayah yang katanya zona hijau sudah boleh bertatap muka secara langsung. Apakah memang ini tidak cukup membahayakan sebenarnya bagi siswa? Tapi di sisi lain tadi Ibu juga sudah menyebutkan salah satunya adalah transportasi umum ya yang menjadi Betul. PR besar sebenarnya bagi pemerintah. Hari ini kita lihat terjadi antrian yang cukup panjang sebenarnya di beberapa stasiun untuk komuter lain begitu ya yang menuju ke wilayah DKI Jakarta dan antrian ada di penyangga-penyangga wilayah DKI Jakarta. Kita akan perbincangkan setelah ini pemirsa dengan Ibu Anne Purba, VP Corporate Communication dari PT KCI yang juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Kita akan bahas kaitannya dengan lonjakan kasus corona sesaat lagi pemirsa di Indonesia Bicara.